Selamat malam, maaf tadi ada gangguan signal, saya lanjut. 50 Bang. Oke, puji Tuhan, kita lanjut lagi. Tidak mengurangi sukacita kita, amin. Tuhan Yesus memberkati, terang sama tetap semangat. Salam BBM dulu. Bertumbuh, berbuah, menuai. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita sampai di dalam metode yang harus dipakai dalam dogmatika. Kita lanjut, metode yang dipakai dalam dogmatika. Pertama, memandang Alkitab sebagai sumber dogmatika. Itulah dasar yang tidak boleh diabaikan. Amin. Tak dapat dogmatika itu membicarakan hal yang tidak dibicarakan oleh Alkitab. Jadi kalau berbicara dogmatika, sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan, kita tidak bisa terima. Sudah berulang-ulang dari tadi, Maaf tadi ada masalah signal, saya sambung lagi. Puji Tuhan. Silakan bergabung kembali teman-teman. Mahasiswa yang diberkati Tuhan. Kemudian penyelidikan Alkitab harus dikerjakan. Penafsiran yang betul menjamin dogmatika yang betul. Jadi seperti yang baru-baru kita belajar tentang penafsiran. Kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan juga harus dipandang penting. Dengan singkat harus dinyatakan bahwa orang yang menyelidiki dogmatika harus percaya akan Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi orang yang menyelidiki tentang dogmatika, dia harus percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, apa yang akan dia sampaikan? Jadi orang yang percaya bahwa Alkitab itu sebagai firman Tuhan, dia yang menjadi orang yang patut dipilih untuk bisa menyelidiki tentang dogmatika. Kemudian dasar keobjektifan yang tidak mungkin dipakai. Pertama, kita tak dapat berdiri di luar segala agama, kemudian menyelidiki agama itu. Artinya, kalau kita tidak beragama, kemudian kita mau menyelidiki tentang agama itu tidak mungkin, toh seperti saya katakan tadi. Kalau dia tidak mengerti tentang, dia tidak percaya bahwa Alkitab ada firman Tuhan, dia tidak dapat menyelidiki firman Tuhan itu sendiri, karena dia sendiri tidak percaya. Toh pernyataan Tuhan menyatakan diri sebagai yang mutlak atau absolut. Jadi barang siapa memandang pernyataan ini setaraf dengan agama-agama, ia menyangkal kemutlakan firman Tuhan. Orang ini tidak objektif sebab sebelumnya sudah menyangkal pernyataan di dalam firman Tuhan. Kedua, orang tidak percaya tidak dapat membicarakan kepercayaan. Orang yang tidak percaya Yesus tidak dapat berbicara tentang kepercayaannya kepada Yesus. Itu contoh. Banyak orang berbicara tentang Yesus tetapi mereka tidak percaya tentang Yesus. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa ikuti? Dia sendiri tidak percaya kepada Yesus, sedangkan Kristen artinya pengikut Kristus. Ada pengajar-pengajar yang mengajarkan pengajaran-pengajaran lain, kemudian masuk di Kristen dan mereka mengatakan bahwa mereka percaya Yesus. Mereka hanya bertopeng. Mereka saja tidak percaya Yesus, bukan pengikut Kristus. Bagaimana mereka mau mengatakan bahwa mereka percaya Yesus? Jadi pengikut Kristus adalah mereka yang mengikuti, percaya sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis. Amin. Yang memberi diri dibaptis dalam baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan, baptisan yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu salah satu dogma. Puji Tuhan. Kemudian kita lanjut. Bagian-bagian dogmatika. Pertama, dogmatika menyelidiki isi pernyataan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang dogmatika, berarti itu berbicara tentang sesuatu yang diisi dengan
pernyataan-pernyataan Tuhan. Amin. Kemudian membicarakan tentang Allah Tritunggal, sebutan-sebutan Allah, kemudian sifat-sifat Allah. Jadi di dalam bagian dogmatika itu yang dibicarakan yaitu tentang Allah Tritunggal. Seperti kita semua STT Spirit dan kita orang Kristen. Orang Kristen itu percaya Trinitas Allah, 3 di dalam 1. 3 di dalam 1, bukan 1 di dalam 1 yang terbagi 3, tidak. 3 di dalam 1, Trinitas, 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa kehendak Kristus, Allah Anak firman Kristus, dan Allah Roh Kudus kuasa Kristus. Amin. Jadi itu. Bagian-bagian dogmatika itu membicarakan tentang Trinitas Allah juga. Ketiga, dogmatika membicarakan pernyataan tentang Tuhan Allah di dalam hubungannya dengan mutlak. Dengan makhluk, membicarakan pernyataan tentang Allah sebagai yang menjadikan segala sesuatu. Jadi, di dalam dogmatika juga membicarakan tentang pernyataan Tuhan di dalam hubungannya dengan makhluk, di mana membicarakan pernyataan tentang Allah sebagai yang menjadikan segala sesuatu. Jadi di dalam dogmatika juga membicarakan tentang dosa. Keempat, dogmatika membicarakan pernyataan tentang Tuhan Yesus yang membangun kembali segala sesuatu yang rusak oleh karena dosa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi keempat, membicarakan pernyataan tentang Tuhan Yesus yang membangun kembali segala sesuatu yang rusak oleh karena dosa. Membicarakan tentang Yesus Kristus, membicarakan pekerjaan Roh Kudus, membicarakan kejadian-kejadian pada akhir zaman. Membicarakan kejadian-kejadian pada akhir zaman. Kemudian pengertian tentang pernyataan. Apa isi pernyataan? Isi pernyataan adalah 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Allah, bahwa Allah itu ada. Amin. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Di dalam dogmatika tadi berbicara tentang menyelidiki tentang pernyataan Tuhan, membicarakan tentang Allah Tritunggal. Di dalam dogmatika membicarakan tentang pernyataan tentang Tuhan Allah di dalam hubungannya dengan makhluk, yaitu kita manusia. Kemudian membicarakan pernyataan tentang Tuhan yang membangun kembali segala sesuatu yang rusak oleh karena dosa. Kemudian isi pernyataan menyangkut 3 hal tentang Allah, bahwa Allah itu ada. Amin. Pernyataan tentang manusia, bahwa manusia itu diciptakan. Jadi kita manusia ini diciptakan sehebat-hebatnya kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak dapat mengatur Tuhan. Amin. Kita harus taat, kita harus patuh, kita harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Karena kita ini ciptaan. Kita harus sadar. Sepintar-pintar kita, setinggi-tingginya pengetahuan kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita tidak dapat melebihi Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Kemudian pernyataan tentang hubungan Allah dengan manusia. Rusak karena dosa, kemudian melalui pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh tarik nafas panjang dan katakan, puji Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar, kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kemudian pengertian pernyataan secara khusus. Dengan pernyataan khusus Tuhan Allah, oke, puji Tuhan.
Dalam pernyataan khusus, Allah tidak hanya menunjukkan jalan tetapi juga memberikan kekuatan agar dapat berjalan. Sangat jelas sekarang bahwa pernyataan khusus adalah menyatakan Tuhan yang penuh kasih. Jadi pernyataan secara umum tadi, kemudian masuk dalam pernyataan khusus bahwa kita punya di dalam Alkitab, kita belajar bahwa kita punya Allah yang penuh kasih. Puji Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang penuh kasih. Alkitab adalah bagian dari pernyataan khusus. Kenapa? Pertama, karena Alkitab tidak mungkin keliru. Alkitab tidak mungkin keliru. Makanya kita jangan bandingkan Alkitab dengan buku-buku yang lain, karena Alkitab adalah ilmu yang tertinggi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mulai membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain, berarti kita bukan pengikut Kristus lagi, kita mulai mendua hati. Alkitab tidak mungkin keliru karena Allah sendiri yang membuatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi Alkitab tidak mungkin keliru karena apa? Alkitab itu ditulis sendiri oleh Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Kita lanjut, puji Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkuasa. Alkitab berkuasa artinya punya otoritas. Alkitab yang dimana orang dapat mengambil suatu dogmatika untuk dapat menjadi suatu yang harus diperintah dan untuk dilakukan oleh jemaat adalah sangat berkuasa. Dia mempunyai otoritas. Amin, punya otoritas. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka juga mempunyai kekuasaan Allah. Alkitab adalah firman Allah, maka ada kuasa Allah. Yang ketiga, Alkitab adalah cukup. Alkitab cukup. Pada saat kita baca firman Tuhan itu cukup. Amin. Alkitab adalah cukup karena apa? Alkitab sudah lengkap, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Itu firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Alkitab cukup. Dia tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Firman Tuhan bilang seperti itu. Jangan turun tambah-tambah dan jangan turun kurang-kurang. Amin. Oke, puji Tuhan, kita lanjut. Haleluya. Nama Tuhan menurut Alkitab, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Nama Tuhan menurut Alkitab, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi di dalam dogmatika juga kita perlu tahu bahwa nama Tuhan menurut Alkitab adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan terima nama lain selain nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya dapat diterima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis dalam baptisan pertobatan, baptisan orang dewasa. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Pertama, hal yang sangat penting di sini tujuan umat percaya yaitu keselamatan. Hal yang penting pada saat kita menerima dogmatika yang kita harus terima adalah keselamatan. Hal yang pertama. Kemudian Saya makan payules. ame gitar. Hah? Ame gitar. Yang sangat prinsip dalam keselamatan yaitu kita harus tahu bahwa Yesus adalah nama Tuhan kita. Amin. Artinya tidak ada nama lain. Tidak ada YHWH, tidak ada Yehova, tidak ada Yahweh. Itu pengajaran bagi orang di luar Kristen. Mereka hanya coba masuk di agama Kristen untuk membawa orang Kristen keluar dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran dari luar yang berkata bahwa mereka juga percaya Yesus, tetapi mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mereka bukan orang Kristen. Orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Amin. Kalau ada pengajaran dari luar yang masuk, kemudian mereka bilang mereka percaya Yesus dan mereka membawa kita untuk percaya kepada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti mereka berarti kita murtad. Berarti kita murtad. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena untuk menerima janji keselamatan sesuai dengan Roma 10 ayat 9-10 tadi, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kalau ada yang membawa nama lain selain Tuhan Yesus Kristus, berarti dia bukan Kristen atau bukan pengikut Kristus, tetapi sekte. Sekte artinya disampaikan itu bukan dogmatika tetapi doktrin. Dogmatika berdasarkan Alkitab. Segala sesuatu yang kita terima yang dikatakan dogmatika itu harus berdasarkan firman Tuhan. Makanya dari Pak Rektor dan Pak Ketua diberi tugas untuk baca Kejadian sampai Wahyu, dan itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu saya sudah 20 lebih kali, bahkan mungkin sudah sampai 30 berulang-ulang baca, tidak ada nama Yahweh di situ, tidak ada. Nama Tuhan orang Kristen Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doktrin, jadi dogmatika sesuatu yang berdasarkan Alkitab. Doktrin sesuatu yang dipercaya namun bukan berasal dari Alkitab. Jadi doktrin yang disampaikan bukan berasal dari Alkitab, tetapi dogmatika harus berdasarkan Alkitab. Kembali kepada karya keselamatan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19.
Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bayangkan di firman Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 4 ayat 18 bilang, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Hampir-hampir tidak selamat berarti selamat. Artinya keselamatan harus dikerjakan. Di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita harus kerjakan keselamatan kita. Di mana di gereja kita berada, itu ada dogma-dogma yang kita terima di gereja. Kita harus tahu bahwa dogma itu harus berdasarkan firman Tuhan, dan kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hal yang menjadi penting bagi umat Kristen bahwa setelah hidup kita yang sekarang ini ada kehidupan yang kekal, itu juga dogmatika. Amin. Estete Spirit pertama percaya bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Yesus. Kemudian Estete Spirit percaya bahwa Tuhan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Kemudian Estete Spirit juga percaya bahwa dogmatika Estete Spirit bahwa percaya bahwa ada kehidupan yang kekal sementara menanti kita. Apakah kita akan masuk ke tempat siksa yang kekal atau kita masuk dalam hidup yang kekal? Itu ada dalam Matius 25 ayat 46. Jadi ada kehidupan kekal yang akan menanti kehidupan kita. Jangan seenaknya kita hidup di muka bumi ini. Amin. Ada peraturan-peraturan yang dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu dogmatika-dogmatika yang dibentuk oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Kita harus ikuti, kita harus lakukan dengan takut dan gentar. Amin. Kalau tidak, kita akan menerima siksa yang kekal, yaitu neraka, dan hidup yang kekal yaitu surga dan hidup bersama dengan Yesus. Mana yang kita pilih? Dogmatika Estete Spirit itu. Jadi dalam Estete Spirit, dogmatikanya, nama Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Tidak menerima doktrin nama yang lain selain Yesus Kristus sesuai firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9-10. Bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Amin. Estete Spirit percaya neraka itu ada, Estete Spirit percaya surga itu ada. Itu dogmatika daripada Estete Spirit. Amin. Dan kita harus pegang firman Tuhan. Makanya harus baca firman Tuhan. Dan itu tugas. Tugas, kasih tahu bagi mahasiswa yang ada, itu tugas penting. Awal yang penting yang harus dilakukan. Kalau tidak ada tugas itu, tidak, nilai ujian mungkin di bawah rata-rata. Jadi harus perhatikan setiap tugas-tugas yang ada setiap dari dosen-dosen, tetapi juga perhatikan tugas dari Pak Ketua, Pak Rektor. Amin. Harus baca itu Kejadian sampai Wahyu. Kemudian ada rema-rema yang kita terima. Satu kitab adalah satu lembar yang kita bisa uraikan, ringkasan dan kita pasti rema itu akan turun dengan sendirinya. Makanya sebelum kita baca firman Tuhan kan kita berdoa. Kita berdoa dan kita percaya. Melalui dari rema-rema yang kita terima itu bisa jadi bahan khotbah. Jadi selain kumpul di Estete Spirit, bisa juga ada simpan untuk berkas untuk sendiri dan bisa jadi bahan khotbah. Amin. Dan berkati, biarlah mata kuliah dogmatika ini boleh memberkati kita semua. Dogmatika itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada dan percaya bahwa Allah itu penuh kasih dan percaya bahwa Allah itu yang sudah mengirimkan anaknya untuk menembus setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan dan semua berkati. Maaf tadi ada gangguan, jadi ini video ada 2 kali. Tadi ada gangguan. Nanti 2 kali kirim. Amin. Dan semua berkati, tetap semangat. Kita jumpa di mata kuliah berikutnya dengan kasih, dengan kemurahan, dengan semangat daripada Tuhan Yesus. Kita apa dulu? Salam BBM.
bertumbuh, berbuah, menuai. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, agar ku tidak mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam simponi indah, ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah Tuhan yang memelihara kami, yang menolong kami, yang menopang kami Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan Tuhan mata kuliah dogmatika pada malam hari ini Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, biar pengurapan baru menjadi bagian pada hamba-Mu. Tuhan terus memberkati setiap mahasiswa yang ada, baik yang ada di Timika, yang ada di Sulawesi Utara, dimanapun berada Tuhan. Biar pengurapan Kristus menjadi bagian dari setiap mahasiswa, dan diberikan ke Tuhan kepintaran daripada Tuhan, sehingga mengerti setiap apa yang diterima pada mata kuliah pada saat ini Bapa. Tuhan terus memberkati STT Spirit yang ada, memberkati Pak Rektor yang ada bersama keluarga, memberkati setiap dosen-dosen yang ada bersama keluarga, memberkati setiap mahasiswa yang ada bersama dengan keluarga, setiap urusan-urusan kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkati setiap pelayanan kami sepanjang minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan lancarkan. Tuhan mudahkan pengiringan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus, biar setiap mahasiswa yang ada boleh mengikuti setiap mata kuliah demi mata kuliah yang ada setiap minggu, dan boleh dilancarkan sampai selesai, sampai waktu ujian, sampai waktu wisuda, semuanya berjalan dengan baik, dan diberikan kemampuan untuk membayar setiap biaya-biaya yang ada, biaya paket yang ada, dilancarkan Bapa di dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan lancarkan, berkati segala usaha-usaha yang ada, Tuhan lancarkan. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya setiap dosen-dosen yang ada di STT Spirit, setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada di STT Spirit diberkati dengan berkat-berkat Abraham, Ishak, Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu tempat perteduhan kami turun-temurun. Kami tutup mata kuliah dogmatika pada saat ini, dan pada minggu yang akan datang juga kami akan masuk di dalam mata kuliah yang berikutnya. Tuhan yang memberkati setiap dosen yang akan dipersiapkan, dan setiap mahasiswa Tuhan. Berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam kami mengiring akan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Shalom, kita jumpa lagi di mata kuliah.